Oke, tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Biasanya kan, momen ini identik sama tuntutan, sama aksi di jalan. Tapi, coba deh kali ini kita lihat dari kacamata yang beda. Gimana kalau kita jadikan ini titik tolak buat mikirin solusi yang lebih dalam lagi soal ketimpangan ekonomi? Tentunya dari perspektif Islam. Nah, ini dia pertanyaan intinya buat pembahasan kita kali ini. Jadi, apakah hari buruh ini cuma bakal jadi siklus tahunan yang isinya protes melulu? Atau sebetulnya ini adalah panggilan untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah jalan transformasi yang bisa kita ambil? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal ngelewatin 5 tahapan nih. Pertama, kita gali dulu makna yang lebih dalam. Terus kita bahas soal keadilan dan martabat. Nah, abis itu kita bakal lihat ada pergeseran besar yang menarik, lanjut ke cetak biru kenabian sebagai contohnya, dan terakhir kita tutup dengan visi tentang sebuah gerakan baru. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, makna yang lebih dalam, fondasi dari ekonomi Islam. Hal pertama yang perlu banget kita pahami adalah dalam Islam, ekonomi itu bukan cuma soal untung rugi. Bukan. Setiap usaha kita, setiap kerja kita, itu nilainya ibadah. Sebuah amanah kepercayaan yang datangnya langsung dari Tuhan. Fondasi ini tuh ditopang sama dua pilar utama, adil dan ihsan. Adil itu gampangnya keadilan, fair play. Memastikan semua orang dapat haknya secara seimbang, gak ada yang dirugikan. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, yaitu ihsan. Ihsan ini mendorong kita buat ngasih lebih dari sekedar kewajiban, berbuat baik, going the extra mile. Nah, prinsip ihsan inilah yang bisa mengubah transaksi bisnis biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Dan perlu diingat, landasan ini bukan karangan manusia ya. Ini perintah langsung loh dari Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini benar-benar menegaskan kalau adil dan berbuat baik itu bukan pilihan, itu perintah. Sesuatu yang harus jadi nyawa dari setiap aktivitas ekonomi kita. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih prinsip-prinsip tadi diterapkan secara spesifik? Nah, di bagian kedua ini kita fokus ke keadilan dan martabat, khususnya soal hak-hak para pekerja. Jadi, poin kuncinya tuh di sini, ada pergeseran cara pandang yang fundamental. Seorang pekerja itu, dia bukan alat produksi, bukan sekedar aset atau mesin buat cari untung. Bukan. Mereka adalah manusia yang punya kehormatan, punya martabat, yang hak-haknya wajib dipenuhi. Dan eksploitasi dalam bentuk apapun jelas dilarang keras. Dan hadis yang satu ini, wow, ini luar biasa banget buat menggambarkan betapa penting dan mendesaknya pemenuhan hak pekerja. Berikan upah sebelum kering keringatnya. Ini bukan cuma soal jumlahnya harus adil, tapi juga soal waktunya. Ungkapan sebelum kering keringatnya itu metafora yang kuat banget kan? Ini soal kecepatan, soal penghargaan atas kerja keras seseorang saat itu juga. Nah, sampai di titik ini kita udah ngomongin soal perlindungan, soal pembelaan hak, itu penting banget. Tapi visi Islam gak berhenti di situ aja. Justru disinilah titik baliknya. Inilah pergeseran besar yang saya maksud. Dari sekedar membela, kita bergerak menuju memberdayakan. Dari sikap defensif, jadi proaktif menciptakan peluang. Lihat deh perbedaannya. Ini fundamental banget. Di satu sisi ada mentalitas membela hak. Ini cenderung pasif kan? Menunggu upah, bereaksi kalau ada ketidakadilan, ujung-ujungnya jadi bergantung. Nah, bandingkan sama mentalitas menciptakan peluang, ini proaktif, aktif mencari karunia Tuhan, membangun sesuatu, dan tujuannya adalah kemandirian. Ini pergeseran dari cuma minta hak, menjadi kita ambil inisiatif buat bikin nilai. Dan ayat ini, dari surat Al-Jumu'ah, ini seolah-olah jadi mesin penggerak spiritualnya. Coba bayangin, setelah ibadah utama selesai, kita tuh diperintahkan buat bertebaran di muka bumi. Apa artinya? Ya artinya aktif, cari rezeki, berinovasi, jadi produktif. Ini bukan cuma panggilan buat jadi pekerja, tapi panggilan buat jadi entrepreneur, jadi wirausahawan. Oke, visi ini mungkin kedengarannya idealis banget ya. Tapi enaknya Islam itu nggak cuma ngasih teori. Ada model praktisnya, ada rencana aksinya yang jelas banget. Inilah yang kita sebut cetak biru kenabian. Dan siapa teladan utamanya? Ya tentu saja Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita sering lupa, jauh sebelum diangkat jadi nabi, beliau itu seorang pebisnis, seorang pedagang yang super sukses dan jujur. Ini bukti nyatakan kalau semangat wirausaha itu bisa banget nyambung sama karakter moral dan spiritual yang paling tinggi. Coba deh kita renungkan hadits ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi. Ini gila banget kan?
Status pedagang, pebisnis, itu diangkat ke level yang luar biasa tinggi. Artinya, bisnis yang kita jalani dengan jujur, itu bukan lagi cuma soal cari duit. Ini adalah jalan spiritual buat meraih derajat yang setara dengan orang-orang paling mulia. Terus gimana cara kita mewujudkan ini semua? Nah, ada 3 langkah konkretnya. 1, kita harus perkuat pola pikir wirausaha, yang dasarnya iman dan kemandirian. 2, kita dukung usaha kecil di sekitar kita. Kasih bimbingan, kasih bantuan, bangun komunitas. Dan 3, kita bareng-bareng kembangkan sistem ekonomi yang adil, yang bebas dari riba dan pastinya penuh berkah. Ini bukan cuma wacana, ini cetak biru untuk sebuah gerakan nyata. Baik, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Waktunya kita satukan semua kepingan puzzle tadi dan kita bingkai ulang makna hari buruh. Kita geser paradigmanya, bukan lagi hari untuk mengeluh, tapi hari untuk bangkit. Ini soal sebuah gerakan baru. Transformasi yang pertama, dari sekedar menuntut menjadi mencipta. Fokusnya pindah. Nggak lagi cuma teriak menuntut apa yang nggak ada, tapi kita jadi proaktif, kita menciptakan nilai, kita menciptakan kesempatan. Buat diri sendiri dan buat orang lain juga. Lanjut, transformasi kedua, dari bergantung menjadi mandiri. Ini kan kelanjutan logisnya. Kalau kita sudah bisa menciptakan, otomatis kita bergerak dari yang tadinya bergantung sama orang lain, jadi mandiri, merdeka secara ekonomi. Dan ini puncaknya, perubahan ketiga. Dari keluhan menjadi sebuah gerakan. Di sini, narasinya berubah total. Dari yang tadinya cuma protes, cuma komplain, kita ubah jadi sebuah gerakan. Gerakan yang membangun, yang positif, yang basisnya komunitas. Tujuannya satu, membangun ekonomi yang lebih baik untuk kita semua. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Dan ini penting banget buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau hari buruh tahun ini bukan lagi sekedar hari libur atau hari demo? Bagaimana jika ini adalah awal dari sebuah kebangkitan baru bagi ekonomi kita semua?